Ilusi Hati. Cerpen karangan Aisy Permata. Laki-laki itu menekan beberapa tuts di atas piano, melantunkan sebuah nada. Matanya terpejam rapat di tiap alunan melodi yang menyayat. Terkadang tangannya bergetar begitu melodi yang ia mainkan membawa sebuah bayangan yang telah mati-matian dia hindari. Malam ini, hujan turut mengantarkan sekelebat memori di setiap butirannya. Laki-laki itu mendesah. Alunan melodi itu terpaksa berakhir begitu terbuka kedua matanya. Sejenak, laki-laki itu berdiam, memandangi semua butiran air langit yang menempel di jendela. Nafasnya tercekat. Hujan di luar kembali mengundang bayangan itu. Bayangan yang selalu mengikuti kemana laki-laki itu bersembunyi. Penyesalan tak kian mereda. Semakin hari semakin membuat laki-laki itu menyerah dengan keadaan. Laki-laki itu tampak kokoh, namun rapuh ketika disentuh. Saat penyesalan itu terus merobohkan hatinya, hanya satu alasan yang mampu membuatnya terus bertahan. Dengan ribuan pilu, hingga detik ini, senyumannya. Mau kemana, Ar? Mata Vigo terus memandang kemana sahabatnya melangkah. Kedua tangannya masih setia memegangi stik biliarnya. Malam ini, seperti biasa, Arsa mengundang Vigo untuk bermain biliar. Tidak peduli bahwa besok mereka berdua dihadangkan oleh beberapa lembar ujian fisika. Toh, tanpa perlu belajar malam, Arza selalu bertahan pada peringkat 3 besar di kelasnya. Mau ambil minum bentar? Titip. Tanya Arza sambil menyelempangkan jaketnya di sisi bahunya. Virgo tersenyum sumringah. Pinjem dulu, bro. Iya, gampang. Jawab Arsa singkat. Kemudian melangkah keluar ruangan biliar yang telah mereka pesan. Kedua cowok paling beken se-SMA Harmoni Internasional ini sering sekali menghabiskan waktu bersama di biliartan The Bill. Selain bangunan yang sengaja didesain kuno, nuansa yang diciptakan pun tidak kalah mendukung tempat itu. Di depan area biliar The Bill terdapat taman yang cukup luas. Sepertinya pemerintahan di kota ini cukup memperhatikan selera rakyat dan juga keindahan lingkungannya. Iya, setidaknya taman ini tidak dihuni oleh orang-orang yang berpacaran. Sebenarnya, malam ini Arza tidak benar-benar mengundang Vigo saja, melainkan ada Roy dan juga Faro. Sayangnya, kedua cowok tersebut sedang sibuk-sibuknya dengan turnamen judo yang akan digelar sebentar lagi. Memperlambat jalannya begitu melihat rintikan air hujan jatuh begitu derasnya. Kemudian, matanya menyapu pada sosok gadis yang sedang duduk di pojok kafe sendirian. Mata gadis itu tetap menatap rintikan air hujan yang menempel pada kaca di sampingnya. Senyumnya berkembang manis, layaknya bidadari tanpa sayap. Sesaat, Arza hanya diam terpaku pada tempatnya dan memandang setiap pergerakan yang diperbuat oleh sang gadis. Sayangnya, itu tidak bertahan lama. Mata gadis itu bergerak lagi dan tepat menabrak tatapan mata Arza. Saat itu, cowok itu memalingkan wajah dan berjalan mendekati ban tender untuk menutupi kegugupannya. Mas, Coca-Colanya 2 ya? Arza mencoba untuk bersikap tenang, seolah kejadian barusan tidak pernah terjadi. Cewek cantik kok sendirian aja, batin dari Arza. Setelah menerima 2 botol Coca-Cola, Arza hendak berjalan kembali. Namun lagi-lagi, tatapan matanya berhenti tepat di meja pojok kafe ini. Gadis yang sempat membuat Arza salah tingkah itu
lagi-lagi memandang tetesan hujan di luar sana. Entah hasrat apa yang mendorongnya untuk menghampiri gadis itu. Yang pasti, jarak antara mereka kini hanya berselisih 2 langkah saja. Hingga beberapa detik kemudian, mata yang sempat membuat detak jantung Arza berhenti berdetak, kembali menatap keberadaan Arza di depannya. Namun kali ini, terlihat karutan di dahi gadis tersebut. Iya, cari saya. Suara lembut itu menampar halus pikiran Arza untuk kembali menyadari keadaannya. Matanya bergerak untuk mencari sebuah jawaban. Namun, apa yang dilakukannya sekarang sama sekali di luar kendali. Cowok itu mengulurkan tangannya yang masih menggenggam satu botol Coca-Cola. Mau Coca-Cola? Sialan, Arza terus mengumpat. Batinnya berperang terus dengan otaknya. Dan kini Arza tampak tolol di depan gadis itu yang memandangnya dengan kebingungan. Bagaimana tidak, seorang cowok yang asing yang tiba-tiba mendatangi seorang gadis yang telah duduk menawarkan sebotol soda. Yang benar saja, Arza mengira bahwa gadis di depannya akan memandangnya sebagai cowok paling tolol sedunia. Namun, perkiraannya melesat sangat jauh. Gadis di depannya tersenyum, sangat manis, yang lagi-lagi membuat Arza mati kutu di tempat itu. Gadis itu mengangguk dan menerima botol soda Arza. Boleh, makasih ya, katanya masih menyunggingkan seulas senyuman. Iya, sama-sama, Jawab Arza kikuk. Melihat cowok itu yang hanya berdiam diri di dekat meja, gadis itu tertawa dalam hatinya. Seorang cowok asing yang tiba-tiba mendatanginya hanya untuk memberikan sesuatu. Sudah biasa bagi gadis itu. Jangankan Coca-Cola, belasan coklat Toblerone yang masih berstempel impor saja sering menyelinap masuk ke dalam loker buku-bukunya. Gadis itu tahu apa alasan cowok asing ini tiba-tiba saja mendatanginya. Apalagi kalau bukan untuk modus. Namun yang sekarang harus ia lakukan adalah bersikap ramah seperti yang ia lakukan kepada semua cowok yang mendekatinya. Kalau mau duduk, duduk saja, kata gadis itu tersenyum. Arza mengangguk cepat dan duduk tepat di hadapan gadis itu. Jantungnya berpacu cepat. Bahkan alasan mengapa ia merasa tertarik dengan gadis di depannya ini, ia tidak tahu. Ini kali pertamanya bagi Arza merasakan jantungnya berpacu dengan sangat cepat, hanya dengan sekali pandang saja. Jujur, ini sangat melenceng jauh dari reputasinya di sekolah. Arza Ganendra, cowok populer yang murah senyum, ganteng, beken, pentolan SMA Harmoni Internasional. Namun, tidak pernah terdengar desas-desus Arza sedang menyukai seorang wanita. Semua kabar percintaan seorang Arza Ganendra layaknya sebuah koran kosong, hening, dan tidak ada apa-apanya. Dengan kata lain, Arza tidak pernah pacaran. Surat-surat dan segala macam benda lainnya yang menyelinap di loker sekolahnya bagaikan santapan Arza sehari-hari. Surat cinta dari adik kelas, hadiah dan kado-kado dari kakak kelas, dan itu sudah biasa bagi Arza. Namun, cowok itu hanya membalas semua perjuangan penggemarnya dengan senyuman. Dan itu dia berikan untuk semua cewek yang naksir kepadanya. Kenalin, saya Diandra. Gadis itu mengulurkan tangannya. Arza tersenyum sembari menerima uluran tangan Diandra. Saya Arza. Sering kesini ya? Tanya dari Diandra. Ini tempat favorit kami buat nongkrong. Kalau kamu? Arza bertanya balik.
Nggak sering-sering juga sih, kebetulan aja aku lewat sini. Jawab Diandra sambil sesekali melirik hujan di luar. Arza yang menangkap kemana tatapan Diandra kini hanya termangut-mangut. Suka hujan ya? Dari tadi saya liatin kok ngeliatin hujan terus sih. Diandra terkekeh pelan. Iya, suka banget. Saya suka semua yang berhubungan dengan air. Arza mengangkat satu alisnya. Kenapa? Diandra tersenyum. Nggak tahu. Cuman saya merasa tenang saja. Apalagi kalau hujan turun. Seakan-akan semua beban saya hilang seketika. Oh, gitu. Arza mengangguk-angguk. Kemudian Diandra melanjutkan perkataannya. Apa hujan juga bisa ya ngerasain apa yang saya rasakan? Arza memandang hujan sekilas. Kemudian bibirnya menarik sebuah senyuman yang manis. Senyuman yang belum pernah ia lontarkan pada siapapun, tidak terkecuali. Hujan hanya bisa dirasakan tanpa perlu merasakan balik. Diandra sedikit terkejut dalam hati mendengarkan penuturan dari Arza. Pertanyaan yang sangat sederhana, namun beberapa orang yang sempat Diandra tanya tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan, kecuali Arza. Arza seorang. Ini udah malam, kamu nggak pulang? Besok kan masih sekolah. Lanjut Arza sambil melirik jam tangannya. Kampus saya libur. Jawaban Diandra menyentakkan Arza sekilas. Loh, kamu udah kuliah? Arza menatap gadis di depannya dengan mata yang membulat sempurna. Diandra mengipitkan matanya. Jangan-jangan kamu masih SMA ya? Lebih tepatnya, saya masih kelas 12. Sahut dari Arza. Kamu anak kuliahan? Tanyanya lagi masih dengan hati penasaran. Iya, semester 2. Tambah dari Diandra sambil memasuk-masukkan barang-barangnya ke dalam tas. Ya sudah, saya pulang dulu ya. Permisi. Arza menatap kepergian Diandra dari hadapannya hingga punggung gadis itu menghilang dari tatapannya. Cowok itu mendesah pelan dan menyandarkan dirinya di kursi. Mata itu kini beralih menatap butiran air langit yang menempel pada kaca di sampingnya. Diandra, cewek kuliahan yang bisa bikin gua acak-acakan begini. Kapan gua bisa ketemu dia lagi ya? Batin dari Arza. Pikirannya kembali bergulat dengan bayangan-bayangan Diandra barusan. Kalau dibilang soal kecantikan, banyak cewek-cewek di SMA yang jauh lebih cantik daripada Diandra. Tapi kali ini lain. Gumam dari Arza. Entah apa yang membuat Arza melangkah menuju Diandra. Yang cowok itu rasakan hanyalah tertarik. Tertarik akan apa ia juga tidak tahu. Terlebih lagi saat menatap senyum Diandra bersama dengan hujan. Seakan ada sesuatu yang ingin gadis itu ucapkan, namun tidak bisa diucapkan oleh kata-kata. Gadis itu misterius. Arza mengerjapkan matanya berulang kali. Kini di hadapannya sudah ada Vigo yang menatapnya dengan terheran-heran. Kemudian hidungnya mengendus-ngendus sesuatu. Hayo, lo habis sama cewek ya? Tanyanya lagi. Arza hanya bisa diam. Siapa? Kok lo gak ngenalin sama gua sih? Sumpah, lo habis sama cewek? Lagi-lagi Vigo langsung menyerbu Arza dengan berbagai pertanyaan. Gua kira lo bakal gak pernah tertarik sama cewek. Gua sampai mikir loh kalau lo ini homo. Arza menyundul kepala Vigo.
Cowok yang satu ini kalau ngomong asal ceplos. Gak tahu apa kalau Arza sedang dilanda rasa galau karena bingung apakah ia akan bertemu dengan gadis itu lagi atau tidak. Gua cabut ya. Arza tiba-tiba berdiri dan menyelempangkan jaketnya di sisi bahunya. Tunggu coy, perasaan gua tadi pesen minuman deh ke elo. Arza melemparkan botol Coca-Cola miliknya kepada Vigo dan langsung ia tangkap dengan sigapnya. Ambil aja punya gua. Vigo hanya memandang sahabatnya yang tiba-tiba melangkah pergi keluar kafe. Tidak peduli bahwa di luar sedang dilanda hujan yang sangat deras. Lagi-lagi, sore ini hujan kembali turun. Cowok itu menghela nafas kasar. Mimik wajahnya menyiratkan bahwa cowok itu benar-benar merasa sangat kesal. Belum lagi, seharian tadi harus main petak umpet dulu sama guru tatib. Apalagi kalau bukan soal seragam yang kinclong dari berbagai macam atribut. Bukan hanya itu saja, sebelum pulang sekolah, Arza harus mendapatkan hukuman lain dari guru kimia yang terkenal sangat killer dan gak jelas. Sebenarnya ini juga salah Arza yang tidak mengerjakan PR dan membuat kelas menjadi gaduh dengan lawakannya. Sehingga, Buluk? Oke, nama sebenarnya adalah Buluk Kimia Antom Nisa. Nama yang cantik, namun mereka semua sepakat untuk memanggilnya dengan sebutan Buluk. Biar style gitu. Menyuruh Arza untuk membawa 5 buku mengenai teori-teori atom. Kalau Arza menolak, hukumannya adalah mengerjakan 1 buku penuh soal stokiometri. Memang angker itu guru. Arza memasuki mobilnya dan mengendarainya asal-asalan. Arza gak suka hujan. Menurutnya, hujan hanya mempersulit keadaan. Jalan yang sudah macet jadi tambah macet perkara hujan. Belum lagi seragam jadi basah. Setelah menunggu bermenit-menit lamanya, akhirnya cowok itu dapat bernafas lega dan memasuki toko buku. Ia berjalan mengitari rak satu ke rak buku yang lainnya. Jaket coklat yang bertuliskan band favoritnya terpampang manis di bagian belakang jaketnya. Arza celingak-celinguk mencari di mana kumpulan buku-buku pelajaran. Karena dasarnya, si Arza memang jarang atau bahkan tidak pernah memasuki toko buku, jadi bingung di mana harus mencarinya. Kakinya terus melangkah menelusuri rak demi rak, hingga ia berhenti pada rak kumpulan buku-buku sastra. Matanya mengamati seorang gadis yang cukup tinggi, setinggi telinga Arza. Memakai sweater merah muda, rambut yang dibiarkan tergerai indah, sedang membaca buku di sana. Arza menyipitkan matanya. Gadis itu terlihat familiar. Cowok itu berusaha mengingat-ingat di mana ia pernah bertemu dengannya. Hingga pada akhirnya Arza menyadari bahwa gadis itu adalah Diandra. Secepat kilat Arza langsung menyapa gadis itu. Hai. Gadis yang Arza asumsikan adalah Diandra itu menoleh. Lagi-lagi, senyuman itu tercetak manis di wajahnya. Gadis itu menutup bukunya dan menyapa Arza. Hai Za. Kebetulan banget. Arza tersenyum senang sambil memasukkan kedua tangannya di saku jaketnya. Diandra terkekeh. Saya gak percaya sama yang namanya kebetulan. Pasti kamu ngikutin saya ya? Arza menggelengkan kepalanya cepat. Enggak, swear deh. Jari-jarinya membentuk tanda peace. Diandra terkekeh lagi. Iya, saya bercanda. Arza hanya tersenyum. Dirinya mati-matian menahan agar teriakannya tidak terdengar siapapun. Rasanya itu bagaikan melihat bidadari jatuh dari kayangan begitu bertemu dengan Diandra. Gak nyangka saja bakal bertemu dengannya di toko buku. Gak nyangka ya, cowok kayak kamu mau datang ke toko buku kayak gini, kata Diandra, membuat Arza gelagapan sendirian. Pasalnya,
Cowok itu ke toko buku perkara buluk, menyuruhnya untuk membawa 5 buku tentang atom. Kalau bukan karena beliau, sudah pasti toko buku adalah satu dari banyak tempat yang Arza hindari. Pokoknya, tempat favorit Arza itu adalah warnet, biliar debil, sama kamarnya sendiri. Nggak ada yang lainnya. Enggak kok, cuman mau lihat-lihat aja. Kata Arza tersenyum kikuk. Oh iya, kamu tahu di mana tempat buku-buku kimia nggak? Diandra berpikir, kemudian dia berjalan mendahului Arza. Ayo ikutin saya. Tanpa perlu menjawab, Arza mengikuti Diandra hingga mereka berdua berada di rak buku-buku kimia. Arza mulai meneliti judul demi judul yang berhubungan dengan atom. Diandra hanya mengamati adik kelasnya yang sepertinya antusias sekali dengan kimia. Padahal, jauh di lubuk hati Arza, dia mengutuk semua penemu-penemu kimia. Kamu suka dengan kimia ya? Tanya Diandra begitu mereka berdua keluar dari toko buku. Kini, keduanya sedang meneduh di depan pintu masuk menunggu hujan sedikit reda. Lagi-lagi Arza terkekeh dalam hatinya. Biasa aja sih. Lalu matanya memandang plastik yang digenggam Diandra. Kalau kamu suka baca puisi-puisi ya? Diandra tersenyum. Iya, penulis puisi yang saya idolakan salah satunya Khalil Gibran. Oh, salah satu contohnya yang mana puisinya? Arza termangut-mangut. Oh iya, ada yang judulnya Cinta. Diandra mengingat-ingat. Arza menganggukkan kepala. Sebenarnya pertanyaan bersifat modus. Tidak ada sedikit pun unsur yang mengandung rasa penasaran akan puisi. Cowok itu harus modus bertanya agar percakapan tidak berhenti sampai di situ saja. Ini sebuah keberuntungan, bisa bertemu dengan gadis yang sempat membuat tidurnya nyenyak beberapa hari itu. Oh iya, kamu pulang naik apa? Tanya dari Arza. Kayaknya saya pesan taksi aja deh. Diandra mulai mengeluarkan ponselnya. Buru-buru, Arza menghentikan aktivitas Diandra. Nggak usah, bareng saya aja kak. Arza mengaruk tengkuknya bingung. Diandra aja, sahut Diandra dengan tawaan kecil. Diandra. Kata Arza tersenyum menatap wajah gadis di depannya. Tatapan mata Diandra ikut terpaku di bola mata hitam pekat milik Arza. Belum pernah dilihatnya bola mata sehitam itu. Dan kini, Diandra dihadangkan dengan senyuman dari cowok di depannya. Tanpa sadar Diandra turut menyunggingkan senyumannya.